Definisi marketplace sebenarnya ya pasar. Pasar. Tapi memang dalam perkembangannya seringkali dipakai menjadi definisi untuk dunia sekuler. Dunia yang kesannya jauh dari rohani. Padahal hari ini saya mau katakan ya, kita nggak pernah ngelihat pembatasan itu. Amin. Ya. Kita mah nggak lihat ada rohani sekuler, enggak. Rohani sekuler itu tergantung orangnya. Kalau orangnya rohani mah rohani aja. Yang setuju katakan yes. Ya dong. Makanya untuk pemusik saya selalu kalau ketemu, kerja apa? Karena ada orang yang menentang bahwa pemusik ini bisa jadi pemusik juga di luar sana. Karena harusnya ini khusus, kudus gak boleh main lagu yang lain selain lagu rohani, lagu gereja. Karena lagu gereja untuk orang yang kudus. Saya berdoa ya, lagu gereja harusnya diperuntukkan untuk semua orang. Yang gak kudus jadi kudus. Gitu. Bukan lagunya yang kudus, saudara. Orangnya yang lagi nyanyi. Itu pun kita kudus bukan karena yang lain. Karena dikuduskan. Ada yang nyolek saya, Sam, jangan main lagu ini, Sam. Ini yang ciptain, ini orangnya gak jelas orientasi seksualnya. Gak jelas. Gak jelas. Jangan nyanyiin lagu ini. Tahukah saudara, banyak lagu yang kita nyanyikan hari ini, itu kita ambil dari seorang yang kehidupan pernikahannya gak bagus. Kita nyanyikan lagunya. Orang yang sama yang ciptain lagu, nyuri istri orang. Dan sampai hari ini jadi bahan khotbah, namanya Daud. Saudara bisa bayangin kalau Daud ada di sini, kepahitan dia. Ya. Namanya disebut jadi contoh untuk hal-hal yang gak bagus. Tapi lagunya kita pakai kok. Karena apa? Karena kita bukan lihat itu, kita lagi lihat soal relationnya, kita lagi lihat hal-hal yang dibagikan di lagu itu. Amin saudara? Hari ini kita ngomong tentang kehidupan kita. Marketplace berbicara tentang kehidupan kita nih. Ya. Di mana waktu kita ada di marketplace, di dunia yang kayaknya di luar dari hal-hal yang rohani, kita bisa membawa sebuah misi yang Tuhan tetapkan dalam kita. Oke? Kalau yuk kita baca sama-sama Kejadian 3 ayat 17, sama-sama. Yuk. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, terus jangan makan daripadanya, maka apa? Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu. Kalau orang hanya baca ayat 3, Kejadian 3:17, sering ada orang bilang gini, bekerja ini kan capek, ini karena dosa. Iya sih. Tapi pekerjaannya itu bukan hal yang terkutuk. Lagi ya. Yang Tuhan kutuk bukan soal pekerjaannya, bukan. Bahkan yang dikutuk di sini tanah loh ya. Jangan ambil Kejadian 3 dalam pengertian yang sempit ini. Mari kita lihat pekerjaan justru dari yang sebelumnya, Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 31 bilang, maka Allah melihat segala yang dijadikannya. Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Kejadian 2 ayat 1 bilang, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya. Wah, ternyata Allah kerja ya. Dan Allah tuh menyelesaikan pekerjaannya. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Jadi kalau kita belajar dari ayat ini saudara, bekerja itu sebuah mandat. Katakan yes. Tuhan itu ya udah cukup. Cukup dengan keberadaannya. Tritunggal. Ya. Dia utuh. Dia gak butuh kita loh. Gak butuh. Tapi dalam keutuhannya dia memutuskan untuk
bekerja. Ada orang yang bekerja karena kurang. Boleh sih, ya harus. Udah kurang, nggak mau kerja lagi. Wajar. Tapi lihat ini, di dalam Alkitab mengajarkan kita levelnya lebih. Apa itu saudara? Mari kita bekerja justru keluar dari kepenuhan, keutuhan. Utuh. Karena engkau utuh, engkau kerja. Karena kita cukup di rumah ini, makanya kita melayani. Karena engkau puas dengan kasihmu di rumah, makanya kita di luar membagi kasihnya. Ya kan? Makanya kalau kita kerja, kita itu passionate. Makanya ya saudara, hal-hal yang baru ditekankan kayaknya hari-hari ini, kerja dengan passion, itu sebenarnya sudah ada sejak Alkitab ini ditulis. Kejadian 1 bahkan mendorong kita, mengajarkan kita bahwa waktu kita kerja harusnya keluar dari kepenuhan. Makanya kalau mau di interview nanti ya preparation. mau interview perusahaan apa, cari apa kebutuhannya, aku bisa ngapain, prepare. Ya. Berikan nilai tambah terhadap sesuatu melalui hidup saudara. Amin. Kalau saudara lihat tadi, Tuhan habis menciptakan, ciptain terus ya? Iya enggak? Enggak. Dia duduk, dia lihat. Ngapain? Dia cek, evaluasi. Bagus enggak nih? Wah, bagus banget. Bahkan sangat baik waktu dia ciptain manusia. Ya enggak? Makanya tim ini juga setiap habis ibadah, ngapain? Evaluasi, meeting, kumpul sebentar. Tadi apa yang kurang? Tadi apa ya? Mungkin hal yang sederhana. Kalau gulung kabel itu jangan gitu loh. Ya. Tapi itu kebiasaan yang bagus untuk kita evaluasi. Dengar saudara, evaluasi itu bagus. Untuk ke depan besok lebih baik. Jangan anti evaluasi. Katakan amin. Di gereja ini kita harus happy dengan evaluasi. Ada orang dievaluasi merasa dituduh. Kamu tuh kerjaannya kurang bagus. Apa? Udah bagus ini. Enggak, denger dulu. Dengerin aja gak apa-apa. Sesuatu yang bisa kita belajar. Ya dong. Bandingkan dengan ayat ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Lihat ayat 6 bagus. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Siapa yang mulai? Tuhan. Tuhan yang bukain kesempatannya. Makanya untuk kita lihat sebuah pelayanan privilege untuk kita. Kita merasa Tuhan yang buka. Iya dong. Iya. Saya ini ada di sini tuh Tuhan. Bener. Kejadian 2 ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak manusia ya. Kepada burung dan udara dan segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Saudara lihat itu? Panggilan manusia pertama itu bukan berumah tangga. Lagi ya, panggilan kita bukan berumah tangga. Dengan yang muda yang belum menikah. Panggilan utama sebelum berumah tangga yang lebih duluan adalah panggilan bekerja. Ngurus taman dulu. Ngasih nama dulu. Susah lu ngasih nama. Udah gitu ngasih nama, malaikat approve lagi. Suruh kerja dulu dengan excellent, baru Tuhan lihat gini, ya ampun dia kerja sendiri loh. Pas nih. Buat yang sepadan. Dikirimkan yang sepadan. Katakan amin. Yes. Kita ada karena anugerah. Anugerah. Kalau saudara bingung, Kak, saya tuh marketplace-nya apa? Minimal ada 7. Yang dibilang 7 sphere atau 7 mountain. Hari ini orang mengkelompokkan. Apa itu? Ekonomi, pemerintahan, family, pelayananmu mungkin family. Mungkin yang pelayanan full time, ya.
Saya full time. Makanya saya harus kuliah. Kenapa? Ini pelayananku. Kalau saudara bukan di religion tapi saudara kuliah STT, berarti saudara bonus, itu luar biasa. Saya memang di sini, saya harus ngerjain ini loh saudara. Media, tuh teman-teman media. Yuk belajar. Education, dosen, ngajar, ini Fani. Ya. Arts, saudara yang seni. Ya. Kemarin dosen saya nyebut hal yang bagus, dia bilang entertainment theology. Saya bilang, teologi ada entertainment ya? Bayangan dia adalah gini, seringkali kita memisahkan 6 ini sebagai marketplace, tapi yang art itu bagiannya gereja. Padahal art harusnya juga bisa dipakai untuk gereja, untuk menjangkau misi ke orang-orang. Karena art itu yang bisa dipakai keluar. Nah itu bayangan dia teologi. Paling tidak saudara bisa di sini nih, 6. Dan terakhir, bekerja, marilah kita bekerja dengan tujuan ilahi, tujuan kerajaan Allah. Jadi memang benar kita bekerja untuk mungkin kepentingan kita, tapi sadari ada kepentingan yang lebih besar yang sedang kita kerjakan. Dan kepentingan yang lebih besar ini sifatnya kekal. Haleluya. Kita tuh harus punya visi ilahi dan kalau di bahasa sekuler menarik ya, visinya harus jadi global tapi act-nya lokal. Ya. Visinya harus besar tapi mengerjakan sesuatu yang mungkin sederhana, kecil. Saya tulis di situ, waktu kita mengerjakan visi kerajaan Allah, kepentingan kerajaan Allah, membuat kita seimbang karena orientasi kerajaan Allah justru mengerjakan fondasi dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau orang benar-benar mengerjakan sesuatu untuk kerajaan Allah, lihat hidupnya, lihat deh saudara. Dia justru sebenarnya lagi mengerjakan fondasi. Kalau enggak, jangan-jangan kepentingan yang dikerjakan adalah kepentingan diri sendiri. Contoh ya, orang visinya luar biasa, besar. Yang mau dilakukan hal-hal yang maunya besar saja, yang happening saja. Saya curiga, jangan-jangan yang dia lakukan sebenarnya kepentingannya untuk diri sendiri. Popularitas, ya. Maunya yang besar-besar, yang kelihatan, yang ada dilihat orang. Ya. Alkitab justru kebalikan seringkali. Dia bilang gini, jadilah berkat untuk kota. Gimana? Kerjakan ladangmu. Ya. Sungguh-sungguh dengan kehidupan rumah tangga. Lucu ya? Kota loh, ladang. Kota loh, rumah tangga. Jangan pikir mengerjakan rumahmu sehari ini, suami jadi suami yang baik, istri jadi istri yang luar biasa, adalah pekerjaan yang hanya pengaruhnya keluarga. Enggak. Itu bahkan pengaruhnya luas sekali. Luas sekali. Minimal untuk keturunan, ya enggak? Waktu kita bicara keturunan, itu bicara hal yang luas sekali. Jadi kalau kita lihat prinsip-prinsip Alkitab tentang pekerjaan, bekerja dilakukan gak hanya untuk menguntungkan si pekerja, tetapi juga untuk orang lain. Yang kedua, bekerja merupakan karunia. Dengan bekerja, Tuhan lagi mau memberkati saudara. Amin. Yang ketiga, Allah memperlengkapi umatnya dengan pekerjaan mereka. Jadi kalau saudara dapat usaha atau pekerjaan yang kayaknya, ini gue belum pernah di sini. Jangan patah arang dulu. Jangan, udahlah gak bisa. Enggak. Belajar, karena Tuhan itu selalu memberi, memperlengkapi. Hari ini kita ngomong tentang pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus akan dicurahkan. Amin? Kok amin? Lagi ya. Mungkin kita gak mudeng ya. Roh Kudus akan dicurahkan. Enggak. Sudah. Dia sudah ada di dalam saudara. Dan kita percaya Roh Kudus itu justru memampukan saudara untuk mengerjakan apa yang dia mau.
Dan rencananya besar. Yang terakhir, sistem kesejahteraan yang yang ada di Alkitab adalah sistem kerja, bukan sistem donasi. Kalau nanti saudara cek di Imamat itu yang saya tulis, orang lagi panen, kalau ada yang jatuh, lagi kerja nih, panen anggur, ada yang jatuh, firman Tuhan bilang, jangan dipungut. Ini untuk orang yang kerjanya mungut, nanti ada yang kerjanya mungut. Saudara ingat itu? Ruth, ya, sama Boas, ya. Dibiarin, karena ada orang yang kerjanya mungut, bersihin ladang, yang dibersihin ini dibawa pulang. Jadi kalau ada hari ini yang malas, ayatnya bilang itu. Bahkan Paulus bilang, jangan makan. Sistemnya sistem kerja. Ya. Haleluya. Perenungannya. Saya tutup dengan ini. Ini untuk perenungan saudara ya hari ini ya. Apa menurut Anda yang istimewa dengan peran pekerjaan saudara hari ini? 5 detik renungkannya. Kalau Tuhan kasih pekerjaan yang sekarang nih, ini apa yang Tuhan mau secara istimewa ya? Apa cuma duit aja nih? Apa gitu? Apa istimewanya? Apa? 2. Apakah saudara ngeh banget gitu? Ini Tuhan banget yang buat aku ada di sini, di pekerjaan ini. Sehingga kalau ada tantangan, saudara ngeh, oh iya, aku harus apa ya? Karena anak-anak sekarang seringkali begitu ada tantangan di pekerjaan, langsung, oh udahlah, aku gak pas nih, ini kerjaannya bukan passion aku. Alasannya passion. Allah memperlengkapi umatnya untuk pekerjaan mereka. Apa yang Tuhan lagi perlengkapi ya? Aku di sini. Apa yang Tuhan lagi latih ya? Dari pekerjaan aku ya? Aku makin sabar enggak ya? Aku orangnya makin strategi enggak ya? Aku tuh makin bisa kuat dalam masalah enggak ya? Tapi apakah saudara memahami posisi saudara ada di mana? Dan mengevaluasi hidup saudara dengan pekerjaan saudara terakhir. Bagaimana kita bisa mengaitkan pekerjaan yang sekarang dengan penyembahan saudara? Tapi saat saudara kerja dengan happy. Aku hari ini kerja. Ya. Kalau belum bisa gitu, coba cek penyembahan saudara. Jangan-jangan penyembahanmu juga gak happy. Hari Minggu, aduh Pak, malas ibadah. Ya. Tapi saya percaya kita yang fokus dengan ibadah kita, menyiapkan hati khusus untuk penyembahan. Pekerjaan kita akan kita bawa sebagai penyembahan kita loh sama Tuhan. Di-prepare, dipikirin gimana ya supaya maju. Walaupun ini kita kerja untuk orang lain. Ya, bagaimana supaya proyek aku berhasil ya. Untuk teman-teman juga keuntungannya. Ini harus jadi penyembahan kita. Renungkan ini dalam hari-hari ini.